Kenapa orang-orang Ambon bagus-bagus cuy suaranya cuy? Belum berdosa aja udah disuruh nyanyi. Oh yang 2012 itu? Iya. Itu kabur? Itu SMP kayaknya. Iya. Wah dia nyanyiin loh? Enggak. Selamat malam Mas Dani, Mbak Rosa, Mbak Suwi. Segugup itu di gua sumpah. Oh gue tahu. Yo. Gue tahu nih. Ini pacaran beda agama bukan sih? Oh Fatin. Yang juara 1. Oke, lu mainin tuh. Tunggu, aku pengen ngomong nih. Oh, ada 200.000 gak? Gofar Hilman Soken balik lagi ngobar, ngobrol bareng Raja Rimba. Wah, ini kita kedatangan teman kita ada Bung Els. Halo. Sahabat Bung Els. Gimana? Sehat Bung El, Bung El Matu Lesi. Berasa kayak tua banget ya, gue udah panggil Bung, udah panggil El aja. Tua banget kayak. Emang udah sih? 28. Tah yang bener. Serius El? Serius kok. 28? Serius kok. Harusnya gue yang panggil lu banget. Tapi ya gak kelihatan sih kayak 29 ya. Oh kelihatannya tua banget. 29 gak kelihatan 29 iya, aja. Okay. Ya. Tapi kalau gue dengar kata-kata Matulesi itu kayak sejarah kita kan diajarkan Patimura ya? Iya. Iya sih. Bener. Thomas Matulesi. Iya, berarti Maluku nih. Maluku ya? Maluku Pride. Pride. Kenapa orang-orang Ambon bagus-bagus cuy suaranya cuy? Belum berdosa aja udah disuruh nyanyi. Belum berdosa udah disuruh nyanyi. Disuruh ke gereja. Iya benar. Berarti lu kulturnya emang nyanyi di sana? Kulturnya emang nyanyi. Nggak ada nggak sih penelitian bahwa orang Ambon secara genetikal itu kediafragmanya tuh bagus banget gitu? Gue nggak pernah tahu tuh soal itu. Cuman kayak gue mikirnya ya, orang Ambon tuh karena udah terbiasa nyanyi aja kali ya. Iya sih ya. Iya jadi udah biasa aja nyanyi. Belum berdosa aja udah disuruh nyanyi. Kulturnya kecil nyanyi tuh di rumah? Kulturnya dari kecil tuh disuruh nyanyi. Oh. Nyanyi biasanya nyanyi. Jadi terbiasa kan. Apa-apa kayak gimana tuh? Kondisi-kondisi di rumah nyanyi tuh apa? Kayak lagi ngapain misalnya? Kayak bokap gue tuh kebetulan pendeta. Oke. Bokap gue pendeta. Pasti. Kita ngobrol lagi ngerokok nih. Gue udah khawatir sebenarnya kalau bokap gue nonton. Doa-doa dong, pasti dong. Doa dong, pasti doa. Terus kan pasti ada nyanyi-nyanyi. Nah udah dari situ. Dan itu setiap minggu. Lu dimarahin nggak? Lu nyanyi yang bener dong. Ada gitu-gitu gak? Gak pernah. Kalau itu sih gak pernah. Oh. Jadi biarin aja. Nyanyi aja udah. Nyanyi aja. Gue suka iri tau sama teman-teman gue dari Ambon, dari Batak, dari Manado. Kayak mereka tuh kultur kan nyanyi ya nih. Andai gue kecil tuh kultur gue nyanyi, mungkin gue enggak sih, kayaknya nggak cocok ya gue. Enggak bisa. Tuhan tuh adil. Iya bener. Iya bener Ci. Lo nggak bisa nyanyi begini coba. Iya. Gimana bisa nyanyi? Jangan. Bagi-bagi. Lu punya abang Ci? Abang gue? Enggak, gue paling tua. Oh paling tua. Gue paling tua. Adik-adik? Adik-adik gue udah pada kerja. Umur berapa itu? Beda-beda 3 tahun lah. Jadi gue sama yang kedua beda 3 tahun, kedua sama ketiga beda 3 tahun, 3 sama 4 3 tahun. Jago nyanyi juga? Semua pada bisa nyanyi. Oke. Jadi di rumah gue tuh ada culture tiap minggu. Gue kalau mau ngapain aja harus baca Alkitab, lu bayangin tuh. Hah? Gimana tuh? Sebelum gue bisa ngapa-ngapain, mau nonton TV, dari kecil nih, gue harus baca Alkitab. Nonton TV dulu? Iya. Kalau gue mau nonton TV pun, gue tetap harus baca Alkitab dulu. Maksudnya baca dulu Alkitab? Baca dulu, ayat. nyanyi, udah iya baca pasal. Oh baca pasal iya, gitu. Terus kalau udah ditanya sama bokap gue, kalau boleh baru boleh nonton TV. Oh ada tanya jawab gitu? Oh iya. Gila. Jadi ketahuan nih, beneran baca apa enggak nih? Gue aduh oke. Oh lu nanya, lu baca nih? Gue baca. Bokap biarin dong. Iya, bokap gue biarin. Datang tanya jawab. Iya. Entar dia bangun, udah baca Alkitab, udah. Baca apa? Ini. Oh. Jadi tentang apa? Mati. Jadi dari kecil udah gitu, terus kayak setiap siang tuh pasti ada ibadah. Gue tuh kulturnya gitu emang. Tiap hari?
Tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Kalau hari Minggu tuh oke, lu bangun tidur ngapain tuh? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Bangun tidur. Gue mau pergi keluar naik sepeda, gue tetap harus baca Alkitab dulu baru boleh keluar. Oh, rewardnya adalah akhirnya boleh main gitu. Boleh. Wow. Itu reward. Gila. Terbalik ya sama gue. Kopar sholat kayak ada yang aneh nih. Kalau jokap. Oh gitu. Bangun tidur baca Alkitab baru nonton TV. Iya. Nah karena pendeta, bokap lu pendeta, berarti kalian tuh gerejanya bareng gitu atau emang di rumah aja? Di rumah aja. Oh, oke. Ada tetangga-tangga yang ikutan nggak? Atau khusus keluarga doang? Biasanya tuh om tante gua. Oh datang. Iya, jadi kayak ada komunitas kecil gitu di rumah. Nah itu mereka tiap minggu pasti datang. Dan semua yang emang nyanyi, emang ada yang kerjanya jadi penyanyi di kafe, ada yang jadi musisi, jadi kayak oke. Gue begitu besar baru gue sadar ternyata om tante gue ternyata ini ya musisi ya. Oh gitu. Iya. Gue asal main nyanyi aja gitu depan mereka. Lu pecah-pecah suara gitu nggak kalau misalnya nyanyi bareng? Gue nggak pernah. Cuman kayak udah otomatis gitu di keluarga gue. Oh. Otomatis gitu. Pasti bokap gue suara 3, nyokap gue suara 2, udah. Oh bokap tinggi suaranya? Iya. Gokil. Oh udah Udah jalan otomatis gitu aja gitu, jadi kayak oh kalau mau belajar pecah suara gini ya. Gitu. Belajar dari situ. Nah lu berarti sekolah SD SMP SMA di sana? Di Ambon? Gimana lu, SMA di Makassar. oh balik, iya pindah Makassar tuh SMA? Enggak, gue dari SD di Makassar. Gue dari SD di Makassar. Oh berarti yang berdoa itu tuh emang di Makassar? Emang di Makassar. Oke, kenapa ke Makassar sih? Bokap gue waktu itu pindah karena Misionaris? IOI. Oke. Kayak gitulah. Dia pindahnya ke Makassar. Ke Makassar. Ketemu nyokap gue pertama kali di Makassar. Nyokap lu orang Makassar? Nyokap gue juga orang Oh, Maluku Ambon. juga? Oke. Wih, di Makassar lama tuh? Lama gue. Sampai? Gue SMA tuh kabur ke X Factor. Hah? Orang semua belajar itu kelas 3 SMA. Orang kan belajar. Oh, yang ya, 2012 itu? Iya. Itu gua kabur? kelas 3 SMA. Kabur gue ke Jakarta. Buat ikut X Factor. Oh, pertentangan sama bokap ya? Iya. Dulu kan bokap nyokap gue nggak izinin gue nyanyi. Maksudnya nggak boleh gue jadi penyanyi gitu. Mereka pengennya gue ya standar lah. Ya, pengen kerja. gue jadi ya kerja, punya ijazah dan sebagainya gitu. Gue nggak. Kabur? Gue dari SMP kayaknya. Gue beberapa hari yang lalu tuh sempat lihat kan ada tuh reminder di Facebook. Foto-foto zaman dulu Iya, gitu? ada gue bikin status. Gue nggak mau sekolah, mau jadi musisi. Itu SMP kayaknya. Iya, gue dari SMP udah dulu gitu gue kayak, oh iya benar. emang ini mau gue. Kenapa lu kepengenan nyanyi cuy? Nggak, sejak kapan lu tahu bahwa ini kayaknya nyanyi bakal ngidupin gue nih gitu? Yang bikin gue pengen nyanyi tuh karena gue nonton konsernya almarhum Bung Glenn. Oh, emang Bung Glenn tuh menginspirasi banyak orang ya. Gila. Ya. Gue nonton, bokap gue yang ngajak. Di mana? Di Makassar? Iya di Makassar. Oke. Terus gue liat dia nyanyi. Gue liat orang samping gue nangis. Ini di bar. Gue sebenarnya nggak boleh masuk kan. Cuma karena ada bokap gue jadi boleh tuh gue masuk. Jadi boleh masuk kan. Bokap juga pecinta Glenn? Bokap juga ini. Yeah. Bokap juga pencinta musik kan. Jadi udah dia biarin gue masuk ikut nonton. Terus gue kayak ini di klub nih. Musik kenceng-kenceng, begitu dia nyanyi lagu pelan semua orang nyanyi. Ada yang nangis. Oke. Gue kayak wah gila, gimana cara bisa nyihir orang kayak gini. Dari situ gue kayak oh, gue harus bisa kayak gini nih. Gue harus bisa lakukan ini nih. Nggak perlu pakai ilmu hitam ya, kalau nyanyi itu bisa bikin orang ngapain aja ya. Iya gila ya. Jadi kayak Iya. orang disuruh yuk nyanyi. Kayak misalnya sekarang gue cafe gitu. Kayak everybody sing. Semua orang nyanyi aja gitu. Otomatis aja orang nyanyi. Yang penting tahu lagunya, orang nyanyi. Kayak misalnya lagi minum-minum pas bagian ref. Iya. Enggak. Udah otomatis tuh. Otomatis tuh. Sedahsyat itu musiknya. Iya. Kemarin gue enggak, gue pengen ini lakukan ini. Oke, pertama kali lu bilang kayak menyampaikan cita-cita lu ke bokap, apa omongan dia yang lu inget? Udah pasti enggak. Enggak. Nyokap gua apalagi enggak. Nyokap gua tuh sampai stres. Oh iya. Nyokap gua tuh sampai cerita ke saudaranya tuh. Bilang enggak gitu? Enggak.
Tapi lu apa? Ininya apa? Nge-counternya kayak gimana? Gue counternya diem-diem dulu kan. Oke. Jadi kayak gue ikut festival gue nggak pernah kasih tahu. Hmm. Gue nyanyi di kafe gue nggak pernah kasih tahu. Dia taunya udah gue begadang nongkrong sama teman-teman gue, udah itu aja yang dia tahu dah. Iya. Sampai tiba-tiba waktu gue ikut X Factor itu yang telepon orang X Factornya gue nggak bilang. Ke orang tua lu? Iya, gue nggak bilang. Lu terus izinnya gimana kalau ke Jakarta? Gue cabut aja. Wah, dia nyariin lu? Enggak. Karena udah biasa gitu, karena udah lihat gue tuh sering banget begadang dan nginep kan di rumah temen-temen Oh, gue. kayak paling nginep di rumah teman. Iya, paling di rumah Iya, teman. oke, Iya oke, kan? oke, Kayak gue oke. kayak, ya 2-3 hari cabut aja lah, ya udah. Iya. Tiba dia ditelepon sama orang X Factor. Nah, tiket itu dari X Factor. Iya, Modal badan aja lu. modal badan. Nah, di sini nginep di mana? Di Jakarta. Di sini kalau nggak salah inget Grand Tropic. Oh, disediakan sama pihak X Disediain Factor. sama X Factor. Nah, kenapa pihak X Factor ngundang lu? Apakah mereka melihat lu pas festival atau lagi di band-band cafe? Jadi gue ikut kayak special hand-nya mereka gitu loh. Nggak bilang juga tuh. Nggak bilang. Oke. Gue nggak bilang. Jadi tiap kota kan ada acara itu ya kalau nggak Tiap salah kota ya. kan ada kan. Iya, Dia iya. kayak yang kecil-kecilan gitu. Iya. Nah, gue ikut itu. Ah, Sebenarnya gue udah skeptisnya kayak enggak lah, gue nggak mungkin lolos lah. ah. Karena begitu gue masuk, semua yang ikutan tuh yang beneran penyanyi, yang Oh. penyanyi kafe, anak-anak festival, gue kayak ya udahlah, yang penting ikut aja coba. Ya. Udah, jadi gue nggak ada ekspektasi apa-apa. Jadi begitu ditelepon, mereka selamat Johanan Ariel, terima kasih kamu lolos. Kayak oh iya. Mereka kayak kamu nggak seneng? Oh, iya seneng. Cuman kayak gue nggak tahu gue harus bikin apa gitu, kayak harus gimana ya? Gue nggak ada ekspektasi gitu, jadi kayak oh iya kak, terima kasih. Jadi gue berusaha kedengarannya excited ya, padahal gue kayak oh iya udah, kayak gue nggak ada ekspektasi. Jadi kalau udah lolos ya syukur, ternyata nggak lolos ya udah, Berangkat sendiri tuh. berangkat sendiri. Nyampe, udah pernah ke Jakarta dong sebelumnya pasti. Pernah, Iya kan? udah pernah. Jadi lu tahu lah. Dikit-dikit. Iya. Di bandara ada yang jemput gak? Panitianya kan. Oh, panitianya. Iya, panitianya. Oke. Terus kayak dikumpulin dari beberapa kota, ternyata datang kan. Jadi kayak dikumpulin semuanya udah nyampe, baru dijemput. Oke. Udah jadi gue kayak kenalan lah sama peserta dari kota lain gitu. Biasalah itu Iya. ajang pencarian bakat kan pasti gitu kan. Iya, iya. Begitu kumpul di bandara pasti ini ya dari sini. Iya. Iya. so akrab tiba-tiba nyanyi di sepanjang perjalanan nyanyi kayak capek denger. Dari situ tuh ada anjing nih, suara orang bagus banget nih. Ada nggak? Ada lah. Siapa yang menurut paling bagus? Pas lagi ngumpul-ngumpul tuh pertama kali. Dulu waktu pertama kali gue kumpul-kumpul tuh yang berangkat bareng sama gue tuh Agus Safi. Agus Safi. Iya. Oke. Dari Balikpapan. Oke. Kalau nggak salah ya dia dari Balikpapan, terus gue kayak wah keren nih orang suaranya nih. Oh. Waktu itu gue Iya. anggapnya keren. Iya, iya. Waktu itu ya. Iya. Waktu itu kayak karena dia cengkok banget gitu, kayak nyanyi R&B tapi cengkok gitu. Oh. Anjir, gue kayak Cengkok Charlie ST12 itu. yoi. Jadi gue kayak anjir keren banget dia orangnya, gimana ya caranya kayak dia. Iya. Ya, gitu. Begitu gue akhirnya ngumpul sama yang lain, gue ngeliat Isa Raja. Oh, Isa Raja. Dia, gue lihat dari dia jalannya, nih orang keren nih anjing. Iya. Gila ya, dari jalan aja udah Isa Raja tuh satu angkatan sama lo? satu angkatan sama gue. Oh, oke. Satu angkatan. Nah, 3 besar berarti siapa tuh? 3 besar itu gua kan ngeboy band. Ah, Nah, terus New Dimension. Dimension. Terus Novita Dewi. Novita Jelfia Dewi. kan Fatin. Oh, Fatin juara 1 ya? Iya, Fatin juara 1. Oh, lu angkatannya Fatin. Gua angkatannya Fatin. Mantep. Isa Raja tuh nggak masuk 3 besar, Isa Raja ya? Enggak masuk. Dia 10 besar kan. Tapi dia yang paling unik kali ya? Iya, dia paling unik ya. Ah. Anjir nih orang lain sih. Iya. Bau minyak kayu putih loh. Minyak telon dia. Dia tuh gue Oh, iya. ingat tuh ciri khas itu bau minyak Pakai minyak telon? Pakai shawl. Iya. Dan bawanya air putih. Udah. Ngerokok sepanjang Air putih? hari. Isinya belum tentu. Air putih, Oh, air putih beneran. Air putih. Emang Itu air putih. beneran? Air putih. Oh, oke. Air putih. Gue kayak nih orang, gila ya. Begadang sepanjang malam. Begadang dia. Oh, total begadang tuh. Iya. Emang doyan begadang aja dia. Abis itu tidurnya Tidur bentar, habis itu kegiatan lagi. Nih, oke, agak lain juga nih orang ini. Tenaganya dari mana nih? Gue kayak capek banget, Iya. udah pengen tidur deh. nah, pas pertama lo audisi kan Baby Romeo, Dani sama Rosa kan? Ya, Gugup dong. gugup lah. Iya. Kalau lu perhatiin di
kalau masih ada video audisi itu, Hah? gua selamat malam Mas Dani, Mbak Rosa, Mbak Suwi. Segugup itu gue sumpah. Sampai gue kayak salah sebut ini, kayak gue gak sebut namanya Mas Baby. Segugup itu. Aduh nyanyi aja, udah nyanyi. Ayo, Kasih Mas, Putih. Kasih Putih. Yang akhirnya Rosa jadi timnya Rosa lo kan diambil ya. Iya. Oke. Nah, saat lu audisi itu banyak yang bilang, wah ini kayak suaranya kayak almarhum Glenn banget nih gitu kan. Iya. Iya, terus banyak mungkin sekarang ini masih banyak ya kayak Elma tuh nih kayaknya the next Glenn Fredly gitu. Iya. Pastilah masih banyak lah. Cing berat dong cuy dibilang gitu cuy. Gila berat banget cuy. Kayak setiap kali lu nyanyi, apalagi udah tahu lu nyanyi lagu galau bagus nih. Iya. Pasti, wah ini Glenn Fredly banget nih. Gue berat buat gue tanggung jawabnya. Oke. Makanya gue kayak, gimana ya caranya supaya orang tuh ingat gue sebagai Almatu aja. Oh. Gimana ya? Jadi jangan jadi the next Glenn Fredly, Elma tuh aja. tapi udah. jadi Almatu. Pertama kali yang tahu nggak lo anggapan itu tuh munculnya kapan? The next Glenn Fredly nih. Wah itu dari gue masih di Makassar. Oh masih di sono justru. Iya. Pas ikut festival. Pas ikut festival. Karena kebetulan Makassar tuh waktu gue ikut festival, itu yang mainin musik pelan kayaknya cuma gue doang deh. Oh yang lainnya kan kalau festival kan menunjukkan Iya, skill. menunjukkan skill. Iya. Kalau gue, anak-anak tuh ngikutin gue aja. Dari situ muncul tuh the next Glenn. Dari situ. Gue juga sih banyak yang bilang gitu ke gue. Oh bilang apa tuh kalau boleh tahu? The next Glenn nih, Betalinsky. Sinetron dong gue. Nah, oke. Dari Kasih Putih pecah tuh. Apa mungkin emang pemilihan lagunya udah Kasih Putih kali ya, orang-orang kayak anjing nih suaranya kayak Bung Glenn banget gitu. Mungkin itu ya. Ya. Dan itu emang lagu yang gue bawain waktu audisi di Makassar. Jadi gue disuruhnya bawain lagu yang sama. Jadi kayak ya udah ini aja yang dibawain yuk. Ayo, ini Berarti aja. favorit lo banget dong Kasih Putih tuh. Oh parah. Kenapa lo? Karena di lagu itu gue lihat perempuan nangis. Oh yang di klub. Iya. Oh. Di lagu itu. Maksudnya kayak ini kenapa dia nangis ya? Copetan kali cuy. Iya. Handphone gua. Kan waktu itu kan emang nggak, dulu kan enak banget ya nonton live musik ya. Iya. Nggak ada handphonean naik ke atas. Bener, kayak bener. orang tuh bener-bener menikmatin. Jadi kayak gue kayak gila ya orang bisa nangis dengan lagu ini. Makanya lagu itu berkesan buat gue. Karena itu lagu yang gue liat perempuan bisa nangis di klub. Oke, berarti gua harus bisa nyanyiin lagu ini nih. Gitu kali ya. Gue harus bisa itu. Kasih Putih. Gue harus bikin orang rasa yang sama nih. Gimana caranya? Iya. Tapi tuh lagu emang ajaib sih tuh. Ajaib Iya. banget lagu emang Sampai lain. sekarang Lain. kalau di kafe-kafe atau di Tetep. barbar ya, Tetep. masih aja ada orang nyanyi Masih. dan tetap sama menghayati gitu. Iya bener. Nggak Menghayati cowok, banget nggak gitu. cowok Iya. gitu. Gila. Nah, diputuskannya untuk lu dibikin grup vokal sama X Factor tuh gimana cuy? Kalau nggak salah tuh berapa besar ya? Gue lupa juga berapa besar. Terus kayak mereka tuh nyuruh kita, oke ini yang lolos nih namanya. Nama gue salah satu yang nggak lolos. Gue udah kayak ya udahlah gue pulang. Gak apa-apa, sengaja gue udah coba. Iya, iya. Terus tiba-tiba kayak kita mau panggil nama-nama ini nih. Udah nama gue salah satunya disebut. Iya. Nah terus begitu turun, gue lihat kiri gue, ini beda semua nih. Nggak ada yang mirip-mirip nih. Iya, Ada iya. dari berbagai macam ini ada nih. Iya. Kayak, mau dibikin apa ya? Nah, Oke, jadi karena kalian nggak bisa lolos sendiri, kita bikin kalian jadi grup. nah. Oke, begitu kita dibikin jadi grup. Begitu pulang ke hotel kayak, kita mau ngapain ya? Berempat ini nih. Sama siapa itu? Itu Romi, Romi Bagus sama Rian. sama Rian. Oke. Gue nanya berempat, kita mau ngapain ini? Ini ada apa nih? Kita apa yang bisa bikin kita ini nih? Udah, ntar aja baru kita pikirin. Nah, Oke. terus pada pulang kan ke kota masing-masing. Eh. Zamannya masih BBM. Oh iya. Iya kan? Iya, Terus kayak ya udah jadi janjian lagu itu di BBM tuh. Pada kirim voice note lagu apa, lagu apa, lagu apa. Kayak, Oke. Mereka nih kasih lagu ini nih. Oh, jadi coba lagu ini deh. Loh, tunggu.
kenapa balik kota masing-masing? Kan masih acaranya masih berlangsung. Masih, tapi kan waktu setelah dibentuk itu ada masa pulang dulu kan. Sebelum mereka tayangin ke TV, itu mereka suruh kita pulang dulu. Ada kayak 2 minggu, baru balik lagi. Baru balik lagi. Yoi. Nah pas balik lagi tuh baru. Baru. Oke, nah disitulah. Disitulah terbentuk tuh. Nah yang bikin nama siapa? Pihak dari X Factor. Kita ngobrol bareng. Hmm. Apa ya namanya? Waktu itu One Direction lagi baru kelar X Factor dan lagi naik kan. Oke. Jadi kayak apa ya namanya? New Dimension aja gimana? Tapi dulu kayak yang spellnya kayak yang benar, maksudnya kayak NEW gitu, New Dimension. Iya. Kayaknya katro deh namanya ini. NU aja NU. Iya, iya. New Dimension. Oke. Boleh. Ya udah. Oh kan si One Direction kan emang dikumpulin jadi satu juga kan? Iya, benar. Makanya kayak nih kita kayak cocok nih kalau kayak gini nih. Kenapa nggak One Erection? Bener sih, kita laki-laki semua sih emang sih. Cuman enggak juga. Itu jelek sih. Kayak jelek banget namanya di TV tuh jelek. Lu dimention aja dulu, Iya. Itu lebih bagus. Logonya Ya cuma huruf C sama W. Yo. C W. Huruf C sama W. Bener. Nah, tapi lu semangat gak ketika itu? Kan emang ekspektasi lu kan udah balik aja lah. Pas dibentuk, apakah emang semangat ada lagi apa datar aja? Semangat gue sebenarnya kayak lebih ke pembuktian diri aja. Kayak gue pengen tahu gue sampai mana sih sama grup ini. Nggak usah, maksudnya gue akan kasih yang terbaik nih. Gue harus kasih yang terbaik. Tapi sampai di mananya itu biarin orang lain yang tentuin. Yang penting gue udah kasih yang paling bagus. Udah. Oke. Pertama kali latihan berempat, cover lagu siapa? Michael Jackson. Yang mana cuy? Man in the Mirror. Oh. Na 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 man in the mirror. Oh. Terus kayak, ini gimana nih baginya? Yaudah gini nih, udah di print liriknya. Nah ini bagi. Kayaknya lu bagian sini. Bagian sini kita pecah. Ada yang berebutan nggak? Gua nggak mau Lu, masa gua dikit banget? Enggak ada. Oh gitu? Dari dulu. Kayak kalau gua gitu deh. Gua dikit banget sih, yang banyak tuh. Semakin dikit, semakin seneng. Oh iya sih, iya benar-benar. Jadi nggak gabut. Kan? Iya. Jadi makin gabut gitu kayak cuman backing doang belakangnya. Iya udah. Nah, Man in the Mirror tuh pertama kali. Man in the Mirror. Tanggapan juri gimana? Suka kan? Apa? Mas Dhani suka sama aransemennya, suka sama cara kita bagi suara. Waktu itu kebetulan Mas Dhani sama Kevin kalau nggak salah. Kevin siapa? Kevin Aprilio. Oh, Prilio. Yang apa? Yang bikin aransemen ya? Bukan, yang jadi jurinya. Oh, bukan Waktu Baby itu Romeo. Judge Home Visit kalau nggak salah. Oh, jadi berdua. Jadi berdua. Dani sama Kevin. Iya. Oke, nah terus abis itu, wah ini kayaknya nih seru nih kan warna suara kan beda-beda kan. Bener. Dari Michael Jackson nyanyi lagu apa lagi lu cuy? CeeLo Green. Low Green. CeeLo Green. CeeLo Green. Crazy. Crazy yang mana sih? I remember when I oke. lose my mind. Berarti masih ada soul R&B gitu. Masih ada soul R&B-nya. Grup itu. Masih ada. Karena yang singlenya kan lu akhirnya ngeluarin 2 single kan? Iya benar. Si Luka di Hatiku. Yoi. Anjir. Gue kalau denger lagu itu kayak wah anjir. Masih pakai bandana lo. Satu lagi apa sih? Tergila-gila. Tergila-gila. Itu yang bikin siapa? Tergila-gila tuh kita bikinnya bareng. Di Sevel. Hah? Yang bener cuy. Sumpah. Anjing. Itu di Sevel PIM. Di Sevel Pondok Indah. Anjing zaman itu memang Sevel Tempat nongkrong. tempat COD-an. Iya, betul. Lagi habis buka kaskus. Iya. COD di Sevel ya. Iya. Oh gitu. Yoi. Bikin di Sevel tuh rame-rame. Bikin di Sevel rame-rame. Lirik siapa yang bikin? Lirik bikinnya bareng-bareng kayak. Jadi waktu itu Romi bilang, nih kita bikin lagu soal ini nih. Ya udah, masing-masing keluarin lirik. Kalau misalnya lu pikir soal cewek nih, lu suka apa nih yang akan lu bikin nih? Lu pengen tulis apa nih? Udah. Jadi kumpulin terus kayak ini kayak cocok nih. Ini kayak kita buang, kayaknya ini bagian sini. Udah. Jadi kayak oke. Sony, itu Sony? Iya, Sony. Sony ya? Sony. Karena kalau nggak salah Sony saat itu kerja sama si X Factor kan? Iya, betul.
Sama MNC ya? Oke. Terus di kontrak berapa? Ada kontrak gak sih? Apa cuman kontrak single doang? Kontrak waktu itu 5 tahun. Anjir. 5 tahun. Lama cuy. Oh iya? Lama, 5 tahun. 5 tahun. Cuma buat 2 single doang? Waktu itu kita udah kayak, kita mau ngapain lagi ya? Pada pengen solo aja gitu. Jadi kayak, yaudah deh vakuumin aja. Karena vakum akhirnya kontraknya selesai. Lah, emang ada boleh gitu? Kan kontraknya kontrak grup. Oke. Sebagai grup dong. Kalau grupnya nggak ada, mau gimana nih? Bukannya harus diiniin dulu ya? Di apa? Kelarin kontrak, enggak gitu ya? Enggak kok. Waktu itu kebetulan emang kayak banyak rencana juga kan waktu itu Sony. Jadi kayak mereka ya udah kalau pengen ini ya udah. Mereka sebenarnya kasih opsi. Kalau lo mau nunggunya setelah ini nih. Nah, nama-nama yang sekarang gede adalah nama-nama yang kita tunggu. Oke. Jadi gue kayak kadang-kadang kalau mikir, ini kalau kita tunggu gimana ya? Tunggu apa nih maksudnya? Maksudnya mereka tuh udah punya plan rilis kan. Oh, kalau lo mau ngerilis berarti Kalau harus mau nunggu rilis, yang ini harus dulu nih. tunggu ini dulu nih. Dan sementara yang nunggu-nungguin namanya udah gede-gede. Namanya sekarang gede. Sekarang gede? Sekarang Kayak gede. siapa coy? GHC, Oh. Isyana, Randy. Gugum Acit. Gugum Ahmad Acit. Bukan dong. Enggak gitu. Gugum Ahmad sama Acit. Tunggu deh. GAC itu Sony juga dulu? Sony. Oke, itu tahun berapa sih? Tahun 2015 kalau. Oh, masih ada si Randy Pandugu masih di situ berarti tuh. Iya. Ya? Itu yang lagi kita tunggu tuh. Kayak mereka bilang kayak, oke kalian nunggunya kayaknya berapa bulan gitu, 9 apa 10 bulan gitu. Anjing, lama dong. Lumayan, anak-anak nggak ada yang mau nunggu. Jadi kayak udahlah nggak usah kita bubar aja. Kita vakuumin aja grupnya. Ya, Tapi bisa dibilang beruntung sih, soalnya banyak teman-teman tuh yang kelar idol atau apa gitu kan harus kelarin kontraknya dulu tuh karena solo. bener. Untung kayak gue nge-grup, jadi aman. Dan kebanyakan dari mereka ya adalah beberapa ya, kita kan nggak bilang semua. Yang anjing gue mau ngapa-ngapain susah banget nih, terbatas akan bla 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 itulah. Tapi ada kok yang masuk ke label itu dan memang sukses, ada juga. Iya ada juga. Maksudnya kan jalan orang beda-beda Beda-beda, dan kenyamanan orang beda-beda betul. ya. Dan akhirnya tuh ketika bubar lu balik lagi ke Makassar nih. Gue sempet balik. Gue sempat reguleran dulu di Jakarta. Di mana cuy? Gue keliling sih. Lu tahu info itu di mana? Dari mana? Info apa nih? Kalau misalnya ke kafe gue dong, atau ada band Ada band yang ngajakin gue waktu itu. Jadi gue kelar, gue nggak tahu mau ngapain. Ada band yang ngajakin gue. Diajakin lah gue. Band terkenal lagi sekarang. Lala Huta? Yoi. Oh iya, lu kan deket sama Lala Huta. Iya. Tapi lu jalan lama tuh sama Lala Huta lu. Lumayan. Sebelum si Jordan bukan sih? Barengan sama Sama si Jordan juga? Barengan sama Jordan. Sekarang dia vokalis apa sih? Vokalisnya? Nggak tahu. Vokalisnya Laluta. Iya sekarang. Sekarang Yeri, Olive, sama Acel. Oke. Nah waktu itu gue diajakinnya sama Laluta. Gue belajar banyak dari Laluta. Buneko ya? Yoi. Oh, Lauta tuh Park 19 ya? Yoi. Lauta tentara di Park 19. Dulu tuh Lauta late this night tuh gak? Yes. Ya kan? Zaman-zaman itu ya? Yoi. Zaman-zaman itu. Jadi gue ngerasain mereka hari ada 7, mereka main 8 kali. Buset. Lu nggak ini cuy, kan bisa dibilang kan dia kan band cafe. Lu pas diajak, wih apa-apaan ya, gue penyanyi X Factor, nggak gitu? Gue kalau mau mikir kayak gitu, gue selalu ingat, idealis tuh nggak ngasih lu makan. Jadi mana realistis dulu. Kalau idealis kasih lu makan, baru lu idealis. Iya. 7 hari, 8 hari, angkanya cocok deh. Iya, enak angkanya. Jadi kayak, udah ayo, ayo gas. Iya, sekalian depan gua mata belajar kan, gitu iya kan. Iya. Jadi kayak, waktu itu kan kebutuhan udah mulai ada nih kan. Udah merantau, udah harus tanggung jawab. Jadi nggak mungkin minta, Mak, tolong kirimin uang. Kan malu. Malu lo udah merantau. Malu. Jadi kayak, yaudah deh, gas. Ayo gas. Sekarang gue belajar. Dulu lu Jordan sama? Gue sama Jordan berdua. Oh, dua doang. Oke. Berdua. 2 tahun gue.
Kayaknya 2 tahun lah, 2 tahun lah itu. Itu 2 tahun. Belajar apa cuy? Katanya lu belajar banyak dari Lahuta. Bener, gue belajar caranya menghandle crowd. Itu yang paling pertama. Oh. Gue belajar caranya baca crowd maunya apa. Gimana tuh? Kayak kalau crowdnya dikasih lagu ini kayak nggak cocok deh. Oh, orang-orang yang datang nih ya. Iya, bener kan? Kelas-kelas sosialnya yang datang. Kan kita nggak bisa terus-menerus lihat, iya songlist gue ini, gue nggak mau. Kan nggak gitu. Kan kita menghibur orang. Dia harus lihat, kayak anak muda nih, kasih lagu-lagu gini-gini deh. Gue belajar itu dari Lahuta. Oh, anak muda nih. Bengawan Solo ya. Iya. Dua banget lagunya, mohon maaf. Oh, terus nge-handle crowd tuh yang paling penting. Nge-handle crowd yang paling penting. Siapa yang ngajarin cuy? Yang paling banyak ajar tuh Kakak Boni sama Beno. Oh, Beno. Iya, Oke. Mereka berdua yang kebanyakan ngajar gue. Jadi gue kalau misalnya kelar main, yang gue ikutin mereka berdua. Mereka berdua kemana, gue ikut udah. Jadi gue belajar juga apa yang mereka bikin, nongkrongnya sama siapa aja. Mereka ngobrol sama orangnya sama siapa aja. Itu. Gue belajar kayak gitu-gitu. Jadi kelar manggung nih, Kelar mereka manggung. nongkrong di mana lu ikut? Gue ikut. Sama si Boni sama si Beno. Yoi. Oke. Terus berarti ada hal-hal yang akhirnya lu tahu lah dari Lahuta nih. Oh, ternyata begini loh. Ternyata kalau pengen ini gini loh. Makanya buat gue Lahuta tuh kerja keras. Untuk sampai sekarang. Dan menurut gua band-band di bar, di cafe tuh home band itu mesti skillful loh cuy. Iya. Dan knowledge lagunya harus gila. Harus gila. Harus gila. Karena biasanya kita lagi bawain lagu apa, tiba-tiba ada yang minta yang beda banget gitu. Iya, misalnya habis ada lagi lagu apa yang sekarang gitu kan. Iya. Tiba-tiba, "Bang, genjar-genjar dong." Enggak sampai ke situ sih. Oh, gitu. Iya. Enggak, itu agak jauh banget Kayaknya sih. gua dong yang requestannya aneh deh. Enggak sampai ke situ sih. Oh iya. Kayaknya gue doyan requestannya aneh nih. Nah, ada nggak yang pasti banyak lah ya lagu yang nggak bakal lo mainin gitu. Nah, kalau home band ya atau band, selain dia nggak bisa untuk bawain, kira-kira alasan kenapa dia nggak mainin lagu requestan orang? Ada yang nggak dimainin gitu? Selain karena nggak bisa. Ya. Weh. Kalau cuannya Mbak bisa-bisain ya. Iya dong, bisa-bisain. Ngulik-ngulik deh. Ngulik. Setengah jam sebelumnya ngulik deh. Ngulik. Tiba-tiba ada yang request ini, oh ya udah, turun, dengerin. Gimana lagunya? Yeah. Oh gini. Bawain, bawain. Tapi itu gak, dari lu berarti kan harus setiap hari harus belajar banyak lagu dong? Iya dong, gua ngajarnya banyak banget. Dan itu bikin gue jadi kayak, pendengaran gue jadi lebih luas aja gitu. Jadi gue dengarnya aneh-aneh, gue tiba-tiba dengarnya, gue dulu kan tumbuhnya Glenn, Ya. kan? Berarti gue dengarnya R&B yang kayak gitu. Tiba-tiba gue dengerin alternatif. Oke. Tiba-tiba gue dengerin ska. Gue harus belajar dong. Oke. Kalau tiba-tiba ada yang request mau gimana? Iya. Apalagi waktu setelah 2 tahun sama Lahuta gue reguler sendiri. Gue harus belajar dong. Karena kayak buat gue, yaudah deh. Dikasih nggak sama si Boni sama Beno? Nih lu 30 list lagu dengerin ya? Atau gimana? Mereka ngasih yang biasa mereka bawain sih, emang ada yang mereka kasih. Medley gini. Nah itu salah satu yang gue belajar dari mereka. Oh, soal cara medley. nge-medley lagu. Medley itu enaknya kayak gimana sih? Oke. Kalau di ibarat DJ tuh mixingnya. Iya. Gue belajar dari Lahuta. Karena kan skill band cafe kan tiba-tiba dari ref terakhir menuju chorus gitu kan. Itu ada lagu lain gitu. Iya. Nadanya bareng gitu. Nadanya bareng. Oh, itu tuh. Itu belajar dari situ. Mereka jago lah ya. Jago. Buat gue mereka jago. Itulah Lahuta tahun berapa loh? 2000 berapa? 15. 15 16. Sampai 17 lah ya kira-kira. Zaman itu udah band-band cafe udah ini gak sih? Udah template lagu yang oh burung masukkanlah gitu. Belum. Kalau nggak salah ya belum ya. Sekaya Lahuta nggak. Gini, di Saidan ada kecil ikannya pada mabok Iya. gitu kan. Kan sekarang Iya, gitu ya. bener lagi. Di sana zaman itu hampir semua tuh. Itu udah template banget itu. Terus zaman pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Zaman itu belum ada? Belum ada. Terus
bar-bar mana aja lu cuy? Abis Lala Huta ngapain? Gua pulang ke Makassar. Oke. Dari situ gue pulang ke Makassar. Kenapa ya akhirnya memutuskan balik? Karena satu dan lain hal yang gue gak enak itu sebutinnya gitu. Keluarga? Bukan. Oh, gue tahu. Yo. Gue tahu nih. Ini pacaran beda agama bukan sih? belum itu di Makassar. Oh, itu di Makassar? Iya, itu di Makassar. Oh, oke. Ya pasti kan ada sesuatu yang urgent dong dari Lala Huta ke Makassar, pasti ada sesuatu yang besar harus diselesaikan. Waktu itu gue kebetulan ini salah satu aja alasannya. Iya. Waktu gue belum bisa menghandle tuh ngerokok, minum banyak, tiap hari minum. Jadi gue Oke. mabuk dan suara gue hilang. Wih, Ada masanya suara gue hilang. pas hilang ngapain lo? Pas hilang gue Kita kembali sejedak ya. Enggak kan. Gue berarti harus izin dong. Oh. Gue harus izin sama anak Lala Huta. Hmm. Nah gue kayak, udah gue sekalian istirahat aja kali ya. Yaudah, akhirnya diizinin lah. Kan lagi naik-naik itu. Itu. Lala Huta tahun segitu kan lagi gila-gila gitu. Gila, lagi gila banget. Belum sumpah acara tuh. korporat ya gak? Itu. Belum lagi yang malamnya apa. Gue ngerasain kok itu. Dan Belum- kayak gue, nggak bisa deh, kayak gue harus pulang. Kayak pas balik lu ngapain? Gua jadi anak yang berbakti sama orang tua. Yang bener lu. Sumpah. Wih. Gua 5 bulan gak nyanyi. Sama sekali. Humming aja enggak. Oh. Gue cuma temenin orang tua gue doang udah. Mereka mau ngapain? Ayo. Lah kan mau mereka- ngapain? Ayo. Ibadah kan juga nyanyi. Gue gak ikutan. Gue Ya, diem iya. aja. Kenapa cuy? Enggak tahu gue kayak, gue lagi capek banget nih. Sama musik. Gue lagi capek banget untuk nyanyi. Gue lagi pengen nemuin lagi alasan kenapa gue nyanyi nih. Oke. Karena begitu lu punya uang banyak, begitu lu bisa lihat dan langsung bawa pulang, lo akan lupa alasan lu nyanyi itu bukan itu. Pasti dong. Karena pertama kali lu pengen nyanyi kan karena pengen menyihir penonton kan. Iya, benar. Dan rasa itu kayaknya udah Udah nggak ada. rutinitas aja yang Iya, ada. udah rutinitas jadinya gitu. Gue kayak nggak deh, gue pulang deh. 5 bulan tuh gue nggak nyanyi sama sekali. Pas berdoa juga diem aja. Diam aja gue. Gue diem pokoknya diem. Kalau bisa gue menghindar gue. Oh nggak ada bener. biar nggak enak kan. Iya, iya. Kalau kayak orang tua gue kayak, "Ya udah biarin aja." Mereka tuh ngasih gue kebebasan memilih Pada akhirnya. pada akhirnya. Sejak kapan tuh pada akhirnya? Sejak X Factor? X Factor. Oh. Buat mereka kayak udahlah, udah dewasa kan, Hmm. bisa bertanggung jawab kan sama pilihan sendiri. Ya udah. Itu masih 3 SMA padahal tuh ya. Iya. Lalu nggak lulus SMA dong cuy? Kakak. Nggak lulus Gua SMA? baru lulus SMA nih. Ini, opak kejar paket. Kejar paket. Kuliah nggak ya? Gua lagi mikir-mikir. Gue nggak kuliah gue. Kenapa? Saat itu, Iya. ya apa ya bahasa teknisnya ya? Miskin ya? Jadi ya Keren udah. juga ya bahasa keren banget tuh. Bahasa ilmiahnya apa Itu- ya? Miskin lah. Bahasa realistis. Iya, bahasa ilmiahnya miskin lah ya. Jadi udah gak. Nah, ketika gua dapat gaji yang proper, kayak ngapain nih gitu. Iya, oke. Tapi gue punya cita-cita harus bikin adik-adik gue sarjana semua. Yo. Iya, meskipun gue nggak mau kuliah gitu. Tapi adik paling bawah udah kelar, ada yang paling kecil gue ini lagi skripsi. Oke. Jadi mungkin pas mereka udah lulus, kebahagiaan gue tuh udah terpenuhi kali. Iya. Jadi lu yang paling bangor, setengahnya lu lihat ada lu bener. Iya bener. Oke. Nah, tapi keluarga nggak marahin tuh akhirnya lu balik ke Makassar. Bukan karena keluarga yang marahin lu ngapain sih lu ninggalin keluarga, nggak gitu ya? Enggak kok. Kayak keluarga gue terima gue dengan tangan terbuka. Mereka udah suruh gue pulang sebenarnya dari lama gitu. Cuman waktu gue ngerasain semua itu dan semua godaan-godaan itu gue nggak dengerin kan. Begitu akhirnya gue pulang, mereka dengan senang hati terima gue pulang. Dan pada akhirnya berbakti sama, Iya. Maksudnya gue ngikutin aja apa yang mereka mau udah. lu merasa jadi domba yang hilang gitu ya? Wah berat nih. Domba yang hilang loh dia. Aduh.
Biasanya botol ke-6 nih kita ngomongin Iya, agama. iya benar. Ini masih botol baru pertama sedikit aja nih, nih. bro. Aduh. Entaran aja. Ntar aja deh. Oke, di sono kata lu 5 bulan. Iya. Dari 5 bulan ngapain lagi? Balik lagi ngeband. Balik lagi nyanyi. Setelah 5 bulan, temen sahabat lama gue tuh ngajakin gue ngeband Di Makassar. di Makassar, Di kafe-kafe sana. di kafe sana. Lu terima deh tuh. Gue terima, karena buat gue kayak, gue sempat jalan-jalan dulu kan. Maksudnya gue pengen tahu nih, ini sekarang nih musiknya kayak gimana sih di kafe itu gimana. Dan setelah gue lihat, apa yang gue pelajarin dari Lala Huta, itu bisa gue bawa banget ke Makassar. Karena nggak ada yang lakuin. Oke. Nggak ada sama sekali yang lakuin. Iya. Dan namanya Lala Huta lagi naik banget tuh. Iya. Nah makanya gue, yaudah gini aja konsepnya. Gue mau, tapi konsepnya ikut gue. Gue Tuhan di atas panggung. Oke. Lu semua lihat gue. Oh, jadi Ahmad Dhaninya lu ya. Lu lihat Tapi gue berhasil dan dengar kan? gitar gue. Tapi berhasil kan? Berhasil. Konsep yang lu Konsep pelajari yang di gue Jakarta. pelajarin Iya. dari Jakarta, di Makassar berhasil. Gue melakukan apa yang Lala Huta lakukan di Jakarta. Hari cuma 7, gue main 9 kali. Di Makassar. Di Makassar. Gimana? Ih. Makassar kan deket kan? Ini Iya. kemana-mana bisa naik motor. Naik motor, bener. Deket. Nah, Lala Huta gimana? Wah anjing nih si El nih, Oh, enggak nyanyi dong. lagi. Oh enggak dong. Oh. Sebenarnya kayak, gue melihat supportnya mereka luar biasa. Karena gue tetap ini kan, tetap berhubungan baik kan. Makanya gue tetap ngobrol, gue tanya-tanya, dan gue masih berhubungan baik kok. Jadi kayak waktu mereka lihat gue lakukan itu, yaudah, lakunya di Makassar kan, yaudah. Oke. Jadi sesuatu yang beda. Ya. Lala Huta tuh keluar single tuh kapan ya? Udah nggak malu ya? Udah nggak sama gue. Kayak 2020 ya, kalau nggak salah baru lah ya. Belum si single Lala Huta itu ya. 18 ya? 18 ya? 18. Gue lagi di Makassar tuh. Gue lagi di Makassar, orang memuja Lala Huta. Gue dengan bangga dalam hati bilang, gue pernah belajar dari mereka. Gue pernah jadi vokalisnya. Jarang gue pernah jadi vokalisnya. Gue belajar banyak dari mereka. Cuman tak kenapa ya pas Lala Huta, kan gue masih siaran di Hard Rock tuh. Iya. Singlenya tuh sering diputar lah. Entah kenapa ya ketika Lala Huta ngeluarin single, ada anggapan gue, nih yakin nih Lala Huta ngeluarin single nih. Karena ketika lo batasnya udah akan naik nih, lo nggak bisa turun lagi. Ketika udah single gitu kan. Maksud gue, dengan lo jadi home band tuh udah nyayur banget nih duitnya. Nah ketika lo bikin single, tiba-tiba ada band cafe atau yang mungkin bayarannya cuma sedikit kan jadinya menurunkan standar gitu kan. Aduh gue masih pas keluar tuh bertanya-tanya tuh sebenarnya. Bagus sih bagus sih cuy. Bagus. Cuma bertanya-tanya nih gimana nih gitu. Gak tahu deh. Itu pertanyaan yang harus lo tanya ke Boni. Iya. Itu pertanyaan yang harus lo tanya ke Boni tuh. Wah itu keren itu. Gue penasaran juga sebenarnya jawabannya. Iya. Gimana ya? Waktu itu si Jordan main kantor gue yang lama. Oke. Pas dia pisah nikah sama temen gue. Oh baik. Terus akhirnya main lah. Kita ngobrol-ngobrol. Kocak. Nah di Makassar tetap nyayur deh tuh. Lo ya 9 kali cuy. 9 kali. Hari ada 7 tuh. Hari ada 7. Berarti siang ada yang main dong? Atau sore? Gue main sore. Jadi ada yang perbandingan cuma setengah jam gitu. Hah? Terus gimana tuh? Gue naik motor aja kan. Alat mau di sana aja kan? Udah di sana alat. Setengah jam doang tuh. Setengah jam. Nah lu Makassar cuy. tuh kemana-mana 15 menit nyampe. Iya sih. Iya. Lu jaga suaranya gimana cuy? Jaga suaranya kebetulan waktu itu gue lagi diet keto. Oh, keto tuh berarti nggak makan garam ya? Gue nggak makan nasi. Gue nggak makan yang manis. Gue makannya daging. Berarti gue nggak minum. Jadi suara gue aman. Alkohol nggak minum? Gak minum sama sekali. Gue ngerokok juga dikit. Karena di Jakarta lo berasanya kan alkohol tiap hari. Iya. Alkohol tuh tiap hari di Jakarta. Jadi kayak sampai di Makassar enggak ya. Karena gue pulang ke rumah orang tua kan. Iya. Gak enak gue kalau gue pulang mabok. Iya. Berat banget gue tiba-tiba ketemu besok paginya kayak, Iya. iya maaf mabok semalam kan gak enak gitu. Jadi kayak, ayo pulang sadar yuk, pulang sadar. Iya. Tapi itu ngaruh gak sih? Maksudnya kayak banyak orang kan bilang kayak gorengan lah apa. Ada yang bilang penyanyi, ya enggak gue makan gorengan, gue tetap nggak ada yang dijaga makanan. Tapi sebenarnya ngaruh gak sih sama suara? Gue, mungkin tiap orang beda ya. Ya. Cuman buat gue, karena ini instrumen badan lu harus bener.
Istirahatnya harus bener, makannya harus bener. Kalau badan lu bener kan suaranya bener. Ya. Buat gue sebenarnya logikanya ke situ aja. Sebenarnya parah tau nggak apa? Asam lambung tau. Karena bisa merobek diafragma kan. Iya bener. Ada Untung gue enggak. Ya. Untung gue enggak. Aduh untungnya gue enggak. Gue udah khawatir gitu. Nah, dari Makassar tuh akhirnya balik lagi ke Jakarta tuh kapan cuy? Pas single itu? Sebelum single. Oh, ketemu cewek dulu. Iya. Aduh. Jadi gue bikin lagu Aku Yang Salah itu di Makassar. Itu buat cewek bahkan bukan pacar gue. Oh, itu bukan pacar lu? Bukan. Pacar siapa cuy? Pacar teman lu? Bukan. Dia tuh gimana ya? Gue tuh waktu itu punya pacar di Jakarta. Oh. Gue LDR dong. Dia tuh cuman datang buat temenin gue aja. Siapa? Ada. Gue gak boleh kasih tau orang. Orang udah nikah soalnya. Orang Makassar? Orang Makassar. Instagramnya apa? Iya. Ntar gue kasih tau. Tunggu, dia datang cuma nemenin lu doang. Maksudnya gimana tuh? Kayak dia tuh cuman, dia kagum sama gue. Dia melihat kerja keras gue dan dia support itu. Dia tuh yang kayak, dia kerja pagi, kerja kantoran dia. Dia tungguin sampai gue pulang ke rumah baru dia istirahat. Padahal besok paginya masih kantor ini. Anjir. Padahal bukan pacar. Luluh dong lu. Iya gimana? Lah, yang pacaran di Jakarta gimana dong? Pacar gue nggak tahu. Oh, nggak tahu? Iya, nggak tahu. Akhirnya tahu dong sekarang. Ya akhirnya kalau dia nonton ini berarti dia tahu. Ya udah. Nah, lu putusin pacaran di Jakarta? Pas enggak dong. Masih gue jalanin aja. Sampai sekarang? Enggak dong. Oh, udah Sudah putus. Oke. Oh, jadi bingung memilih nih. Iya. LDR, satu lagi sama orang yang selalu ada gitu kan? Iya, sama orang yang selalu ada. Iya. Gue kayak ngeliat, emang sih selalu ada tuh beda aja udah. Bener cuy. Bener, LDR itu secita-citanya kita itu akan dikalahkan sama orang yang selalu ada. Iya. Iya, orang nawarin makan sama orang yang ngasih makan itu beda. Iya bener. Nanya makan, kamu udah makan belum? Sama tiba-tiba datang Bawain GoFood makanan. ya. Iya. Itu udah beda cuy. Beda. Makanya karena apa ya? Sentuhan fisik tuh penting sih. Iya, Kayak physical tepok, touch iya. itu, Iya. Cuman Itu. ya udah kamu yang kuat ya. Nah, cuma gini, Sesimpel gini itu lutut doang doang gitu. Iya. Langsung naik gitu. Iya. Pinggang. Kepigang sih. Pinggang sini gitu. Aduh, sakit. Itu maksudnya naik gitu. Maksudnya yang gitu-gitu lah. Nah, akhirnya kenapa lo nggak jadian aja? Maksudnya itu kan bisa dibilang kayak nyiksa lo ya. Mending lo putusin jadian sama dia, ketahuan. Benar. Cuman gue sama dia udah pernah ngomongin soal itu. Dia berhijab. Oh, Fatin. Yang juara 1? Enggak dong. Enggak dong. Enggak ke situ. Bukan, Iya, jangan ke situ dong. Bukan masih nyambung X Factor. Enggak dong. Udah jauh beda ini. Iya. Ayo dong. Bukan Gue udah panik, panik. Oh, dia berhijab. Dia berhijab. Dan gue Tatoan. Tato salib, Bapak Pendeta. itu Mau gimana nih? gak bisa. Jadi kayak kita berdua, kita tahu rasa kita masing-masing. Tapi udah nggak usah paksain sama-sama. Mau ngapain? Biar apa? Biar nanti ujungnya berantem, lalu saling benci. Tapi pernah ada pembicaraan, udah deh coba aja dulu. Ada nggak gitu? Itu dari gue. Oke. Gue kayak kita coba aja dong. Nah. Tapi gue tetap aja nggak tahu gimana cara putusin di Jakarta karena dia jauh kan. Gue kayak nggak bisa mutusin orang lewat chat gitu, nggak bisa. Iya lah, mending ngobrol kan. Iya kayak aduh gue harus ngobrol nih. Cuman kayak udahlah ntar aja dipikirin. Nah, harus ngelarinin yang perasaan dengan yang satu ini nih. Iya. Dia berhijab tapi tetap ada sama lu suka sama dia dan dia juga suka sama lu pastinya. Tapi kalah sama keyakinan. Kalah sama keyakinan. Wah, ini ironi tau gak lo? Ironinya apa? Pacar lu LDR di Jakarta, lu di Makassar. Di Makassar, lu deket sama cewek. Itu LDR juga cuy. Karena LDR paling jauh adalah ketika kita mengucapkan assalamualaikum, dijawab dengan salam. Itu LDR jauh banget. Itu. Jauh banget LDR. Kok TikTok terbaik. Potong nih buat TikTok nih. Iya. Terakhirnya hitam putih ya. Itu. Terus lagunya dia, terus lagunya dia.
Bangsat. Kelarinnya gimana cuy? Udahannya. Udahannya gue cabut ke Jakarta. Pengen lari dari inilah ya gitu. Jadi kayak band gue ditawarin buat main di Jakarta. Yang di Makassar ini? Iya. Hmm. Dan kayak kita berdua udah tahu kalau gue udah di Jakarta udah pasti sama cewek gue yang di Jakarta. Jadi udah nggak bisa dilanjutin. Tuh sama cewek itu lu jatuhnya peduli, sayang apa yang pengen milikin gitu? Sayang aja. Hmm. Gue juga nggak ada. Sebenarnya kayak gue pengen coba karena gue seneng rasa nyaman ada di sampingnya dia. Rasa ada yang support. Rasa ada yang kayak nungguin. Ya. Ini kayak dia nungguin, terus begitu gue mau manggung, dia pastiin gue udah makan. Wah gila, lu lebih dari manajer lu ya? Dia mastiin gue makan. Dia ngurus kontrak. Ya enggak dong, enggak dong. Dia beli materai. Iya. Dia jaga tuh satu plastik isinya materai semua. Nah, ada pembicaraan convert agama nggak? Udahlah nanti kita, gue mau tapi lu pindah ke gue ya, gitu. Oh gue enggak. Oh enggak. Sama semua pasangan gue emang nggak pernah gue ngomongin itu. Oh, lu menghormati itu. Gue menghormati itu. Karena gue nggak mau. Yang di Jakarta juga beda agama? Iya. Wah gila. Pacar gue semua beda agama. Serius sih? Serius. Wah. Yang itu pasti. Yang di Jakarta jilbab juga? Jakarta enggak. Cuman emang beda agama aja. Oh, dia animisme ya? Ya pokoknya beda lah. Iya beda lah, pokoknya udah beda. Secara kebetulan atau emang lu suka dengan tantangan-tantangan yang kayak gitu sih? Waktu gua masih sangat ini berambisi ya, Iya. gue suka tantangan itu. Oke. Cuman dari awal gue kayak enggak, gue nggak akan mau ngobrolin soal pindah-pindahan. Karena gue akan menghargai. Karena gue nggak mau kemudian gue yang disuruh. Ya. Ya dong, kalau misalnya gue minta, akan ada saatnya nanti dia yang minta gue pindah dong. Betul. Jadi gue mendingan daripada gue memulai percakapan, Mendingan ya udah masing-masing aja. Iya. Tapi kan ada misalnya menikah yang beda agama pun juga banyak cuy. Kapan? Kapan kalau boleh tahu? Iya kan banyak kan teman-teman kita yang beda agama nikah gitu kan. Kuat ya. Iya. Mereka kuat tuh. Iya Pak. sih. Nah itu lu gak ada pembicaraan itu? Enggak ada. Oke. Gue kayak waktu itu emang live for today. Tomorrow is Besok not a urusan besok. problem. Oke. Udah. Jadi gak mikir jauh soal hubungan itu? Gue gak mikir jauh soal hubungan. Yang penting hari ini gue bahagia titik. Nah ada kata putus gak? Atau Sama udahan- yang mana nih? Sama yang di Makassar? Udahan ya gitu? Enggak. Kita gak usah gini-gini ya gitu? Gitu aja udah? Iya. Sesimpel dia nganterin gue ke bandara. Dan we say goodbye udah. Wah berarti hati lu buat yang di Jakarta atau yang di Makassar saat itu? Saat itu gue kayak gak mau ke Jakarta. Di Makassar terus? Iya. Wah. Nah pas dia udah nikah, kabarnya gimana lu sih? Jadi kebetulan sahabat gue ada nih. Dia datang juga nih. Nah ini sahabat gue yang dari Makassar. Dia lama banget sama gue. Dia tuh ngasih tahu gue, ini lu cabut ke Jakarta, tahun depan dia nikah, percaya gue. Oh gitu? Kok dia tahu? Gak tahu gue kayak dia, tapi dia emang udah kayak semua mantan gue tuh dia nebaknya bener. Oh. Lu tinggalin, dia kan ketemu yang lebih baik daripada lu. Dia kayak begitu gue denger, ya udahlah yang penting dia bahagia. Lu diundang? Enggak. Jelas enggak. Karena suaminya benci gua banget. Oh iya? Iya. Oh, Karena tahu suaminya hubungan dia? tahu soal gua. Ceweknya cerita? Kayaknya ceweknya cerita. Kayaknya tuh suaminya sekarang tuh sahabatnya dia deh dulu. Yang sering nganter dia ke lu? Kayaknya. Wah anjing banget itu. Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu. Kayaknya sih kayaknya. Dulu kayak itu katanya temen dekatnya dia kan. Oh. Dan gue emang nggak mau, gue sebenarnya tidak mau tahu soal dia punya teman dekatnya. Gue nggak mau terlalu attach. Ya. Tapi kan kalau sama teman-teman gue, karena dia sering banget ketemu gue, kan dia pasti kenal sama teman-teman gue. Ya. Jadi udah gitu. Udah gitu aja gitu. Pernah ketemu lagi nggak abis dari ke Jakarta? Pernah waktu gue pulang. Oh. Waktu gue pulang, terus ketemu
kayak dia tuh kayak panitia acara ada festival gitu di Makassar. Gue pertama ketemu dia di festival itu. Nggak janjian? Nggak janjian. Oh, secara nggak ketemu, sengaja? Secara nggak sengaja. Terus kayak gue liat dia terus gue menghindar. Karena kayak dalam hati gue kayak ada rasa bersalah gitu. Kenapa ya gue tinggalin ya? Gue tinggalin untuk orang yang tinggalin gue juga. Ini Boni ninggalin lu? Yang di Jakarta? Yang di Jakarta kan yang ninggalin gue, bukan gue yang tinggalin dia. Oh. Wah anjing, berat juga ya. Oh. Lu langsung ambil gitar nggak nyanyi? Tuhan memang... Iya enggak satu. dong. Oh, enggak. Dari situ akhirnya lu nulis lagu lah ya. Nulis lagu. Aku yang salah. Aku yang salah. Emang lu yang merasa salah? Iya. Gue Kenapa? ngerasa salah karena gue yang mulai. Yang mulai untuk? Gue yang mulai hubungannya. Gue yang memaksakan untuk mencoba kan. Oh oke. Sebenarnya kalau misalnya kita tetap pada stick suka sama suka, Udah di situ udah aja. berhentinya di situ kan nggak akan makin dalam. Kayak ya udah kayak kalau begitu lewat udah lewat. Cuman kan gue yang maksain untuk makin deket. Dan lu merasa lu salah nih. Gue merasa gue salah. Bikin lagu tuh, aku yang Iya. salah. FYP di TikTok. Itu tidak pernah gue sangka, sumpah. Oh gitu? Iya. Karena buat gue lagi curhat. Hmm. Jadi kayak begitu viral dan semua orang pada kayak relate banget sama mereka, gue kayak anjay, ini kisah gue nih. Kayak dalam hati gue, anjay, bisa tuh kisah gue tuh jadi viral. Keren juga. Awalnya gimana cuy pas viral-viral di TikTok cuy? Awalnya kayak itu kayak 2 hari setelah lagunya rilis. Hah? Itu kayak ada salah satu inilah, dia content creator di TikTok. Dia nanyain boleh nggak kak aku pakai lagunya? Oh keren dong, dia izin dulu. Iya dia izin. Oh keren. Terus gue kayak, boleh banget. Boleh dong, kalau boleh aku pengen tahu dong apa ininya. Abis dia bikin dia kirim lah. Udah, gue lihat boleh nih. Di situ apa videonya nggak ngapain dia? Videonya kayak waktu itu dia kayak lagi teleponan. Oh bukan joget tuh. Bukan, enggak dong. Enggak. Kebetulan enggak joget, enggak oke, joget. oke. Terus kayak begitu tiba-tiba siapa tuh? Pokoknya salah satu dari orang label gua waktu itu, Oli Wings, ngasih tahu gua lagunya viral. Hah? Konten yang mana? Yang ini. Ternyata konten si anak itu yang minta izin sama gua. Iya. Gua kayak anjir, yang nonton banyak banget. Yang ngikutin kemudian jadi banyak kan. Iya, Gua kayak, yang pakai iya, lagu-lagunya yang itu. pakai Nah. itu terus kayak temanya juga sama kayak dia, gua kayak gila, lagu gua viral. Keren juga. Lu berarti di Hollywood Record ya? Iya. Musik ya? Waktu itu di Hollings Record. Record. Si Anji ya? Iya, waktu itu sama Anji. Oke. Masih ada nggak sih Hollywood Record masih ada? Seingat gua udah enggak. Oke. Seingat gua, nggak tahu ya kalau misalnya ternyata masih ada, tapi seingat gua udah nggak ada. Kalau label kan pindah-pindah mulu cuy. Yoi. Pertama apa? Sony. Sony. Kedua? Gua pernah sama Andrea Nusa. Gua lupa apa nama labelnya. Oh. Karena aku tahu engkau begitu. Yoi. KKEB Records. Nggak tahu gua. Pokoknya itu terus itu ke Holy Wings. Holy Wing. Habis itu ke Holy Wings. Oh. Holy Wing sampai kapan tuh? Yang single kan tahun itu kan lu ngeluarin 2 single kan? Kok ngeluarin banyak, Pak? Singlenya? Iya. Oh iya? Sumpah. Di Holy Wing? Gue tiap 3 bulan rilis lagu Oh. Di Hollywood Record? di Holy Wings Record. Wah gokil. Lumayan. Karena gue emang pengennya gue harus banyak karya nih. Lu bikin album gak akhirnya? Belum, waktu itu belum sampai ke album. Total single ada berapa sih sekarang? Selain bukan yang lu dimention ya, yang lu sendiri. Gue sendiri 9 berarti. Wah satu lagi pas nih bikin album tuh. 9. Paling terakhir Patah Hati. Paling terakhir Patah Hati. Tapi itu kan labelnya udah bukan Holy Wing. Holy Wings. Apa Itu sekarang? Udah Sinjitos Record. Oh Sinjitos. Yoi. Ini Sinjitos yang ini bukan sih? Yang mana? Yang label itu.
bener sih, Bener bener sih, Iya. bener. Gak salah, Enggak, gue bener. pernah ingat ada teman gue yang Rencek pernah kerja di Sinjitos Record ternyata. Siapa? Ada Encek namanya. Cek. Iya. Udah Dulu. Dulu ya? Iya dulu. Oh iya. Dulu. Yang boti mulu. Gue nggak tahu. Dulu sebelum gue masuk. Iya. Iya pernah. Iya. Iya. Masih sekarang Sinjitos. Iya, gue Sinjitos udah setahun nih lah. Tahun ini gue Sinjitos. Bikin album dong cuy. Lagi gue planning. Gue pengennya sih bikin album yang bercerita. Makanya harus gue konsepin dengan benar kan. Oke. Kayak gimana tuh album yang bercerita? Jadi kalau misalnya lu mainin nih, kayak gini aja deh. Fall Out Boy dulu keluarin lagu, mereka keluarin albumnya, gue lupa yang mana. Itu yang sampai video klipnya jadi short movie, lo tau gak? Oh tahu. Iya. Oh lu pengen kayak gitu? Iya pengennya kayak gitu. Oke. Jadi bisa jadi cerita dan bisa dibikin short movie. Gue Oke. pengennya kayak gitu. Pengen nggak video klipnya nyambung gitu? Pengen banget. Ceritanya nyambung gitu ya? Ceritanya nyambung. Wah, itu Gue keren suka sih. kaget gitu tiba-tiba ada suara truk-truk. Enggak, emang ada hantu banyak. Oh, oke. Kalau ceritain agak serem sih. Oke. Kalau boleh tahu apa sih? Hantunya beda agama. Iya. Agak serem kan? Serem banget, udah beda alam, beda agama. Beda agama. Berat banget bedanya. Oke. Nah, apalagi nih cuy? Lu masih reguleran juga masih kan? Masih. Wah, kok pas Covid gimana tuh cuy? Pas Covid, gue memanfaatkan itu untuk berkarya kan. Yang 3 bulan sekali bikin. Itu. Gue berusaha manfaatkan. Tapi kan pas Covid Holy Wing banyak yang masih buka. Iya. Iya. Iya dong. Iyalah. 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 Tapi gue bingung deh. Holy Wing ganti nama ya? Iya. Labelnya ganti nama dong? Apa udah diudahin aja? Gue tidak tahu. Oh. Karena begitu ganti nama, gue keluar. Oh, oke. Begitu. Jadi kayak gue tidak ada lagi di dalam situ, jadi gue nggak tahu apa-apa kan. Jadi kayak ya udah. Kontrak berapa lama tuh sama si Holy Wing Record? Sama Holy Wings tuh gue 2 tahun. 2 tahun ya? Ya. Nah permasalahan sampai mereka ganti nama itu pas gue 2 tahun. Oh udah kelar. Jadi udah kelar. Gue kayak udah kita coba cari rumah baru. Lu gak pengen bikin grup vokal lagi cuy? Capek bagi-baginya. Iya sih ya, mereka sendiri ya. Iya. Gue bagi buat anak band gue aja gue udah mikir. Iya Gimana bagi sama yang lain? Bagi sama anak band kan nggak apa-apa kalau gue tinggi, sama gue agak lebih dari mereka kan nggak apa-apa. Iya. Ini kalau grup vokal berarti kan harus bagi rata. Bener. Enggak, gue masih mikir nggak ada, ntar aja deh. Ntar aja. Sekarang reguleran di mana aja cuy? Jakarta semua pasti? Jakarta. Luar kota pernah? Agak-agak ini lah. Enggak. Udah enggak gue ambil. Nggak mau Jakarta, gua. Jakarta aja. Jakarta aja. Udah bisa kontrol alkohol dan rokok tuh sekarang? Udah bisa. Caranya gimana cuy? Yang paling penting adalah gue nggak minum sebelum manggung. Mendingan pas kelar aja ya? Kelar aja mabok. Oh, Abis itu tidur. bener. Udah. Dibandingkan sebelum manggung, takutnya Dibandingkan rusuh ya? sebelum- Pernah salah gak? Pas gara-gara mabuk? Gue pernah lupa lirik. Waktu itu nyanyi The Man Who Can Be Moved. The man who can na 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 na. Verse Bagian- keduanya gue kayak na 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 na. Gitu-gitu? Iya sumpah. Padahal itu lagu keempat kalau nggak salah masih baru mulai. Iya. Gue kayak Vokalnya dua kan? Enggak? Gue reguler vokalnya bertiga. Ditutupin sama yang lain dong akhirnya. Iya, anak-anak yang lain juga lagi nggak konsen karena udah tau biasanya gue paling aman. Oh, Jadi karena kayak- part itu part lu. Karena itu part gue kayak jadi kayak Oh. begitu gue kayak weh kayak gue kayak oh iya anjir apa liriknya apa Itu lupa apa karena mabuk? gue udah mulai mabok kan. Oh. Gue udah mulai mabok sebelum main. sebelum main gue udah minum nih udah Selamat minum. malam semuanya nih. Oh, Gitu. udah. Pokoknya, Kebetulan gue gak pernah nyawa. Bim Bim jangan menangis. Enggak. King Bim Bim mau lewat, King Bim Bim nggak Iya, gitu ya? nggak gitu, nggak gitu kok, aman. Iya, oke. Nah, akhirnya ya minum ntar aja lah. Ya seteguk lah kali. Nggak juga sama sekali. Air putih itu. Air putih. Paling mentok bir, udah. Kalau alkohol kayak liker-liker baru dah. enggak. Gue tunggu sampai kelar main baru gue ajar.
Lu punya ini khusus? Apa suka semua whisky, tequila gitu? Gue whisky. Wih, single malt. Apa aja gue yang penting whisky. Selama namanya whisky, gue suka. Udah, itu aja. Udah. Wih. Sederhana itu aja gue. Nggak pakai es batu doang ya? Nggak pakai es batu juga nggak apa-apa. Oh ya, enakan gitu sih. Iya. Karena kalau dicampur puyeng Pak. Iya. Dia kayak aneh rasanya gue kayak Iya, iya. apa nih? Iya. Oh, lu tim whisky ya? Lu apa? Gua Tequila jangan-jangan. Gue cuma masuk Singaraja doang ya. Yo, ini keren banget gila. Kalian susah masuk. Yo, Cheers dong. cheers dong. Ini kayak belum habis nih. Iya nih. Oh, sih. Oh, kita ngomongin agama lagi. Tapi sekarang lu gimana tuh sama keluarga mah aman-aman aja? Gue tiap hari sekarang telepon sama nyokap. Wah, mantap. Sama nyokap sama bokap, gue telepon tiap hari. Hmm. Kayak gue kasih tahu aja kegiatan gue apaan. Hmm. Terus gue tanya mereka ngapain. Udah gitu aja. Sengaja gue ngecek gitu. Pacar? Sekarang ada? Ada. Beda agama lagi? Enggak. Akhirnya sama? Akhirnya sama. Akhirnya sama cuy. Akhirnya sama. Udah deh. Gak ada tantangan-tantangan yang... Ada tantangannya. Apa lagi? Beda umur. Jauh. Dia berapa? 200? Enggak dong. Dia jauh lebih muda dari gua. Oh. Ada gua susah. Beda berapa? 10 tahun? 9. 9 tahun? Gue 13 tahun bedanya. Aduh. Coba tolong kasih tahu tipsnya gimana. Dia lebih muda dong. Dia lebih muda. Iya, ada. Lebih muda. Kasih tahu dong tipsnya. Enggak sih, enggak ada apa-apa ya. Tipsnya ya tepos seliro aja. Tapi emang jadi sebuah kendala buat lo soal umur. Apa buat dia? Buat gua sebenarnya karena yang lagi dia alamin, apalagi sama-sama Scorpio. Oh, lu percaya zodiak banget? Gua lumayan percaya. Gue enggak lagi. Ya udah nggak apa-apa. Taurus tuh nggak percaya zodiak tau? Yo, tapi ngomongin. Lu Taurus. Kita teman ngobrol yang baik gitu. Katanya kan kalau sama-sama bintang yang sama gitu kan berantem mulu tuh, beneran? Berantem. Kalau gue karena gue ngeliat gue dulu umur sedia, itu emang gue nggak dengerin siapa-siapa. Dia lagi begini nih. Dia lagi begitu. Nggak dengerin siapa-siapa, nggak peduli siapa-siapa. Kalau berantem pengen yang debat. Pengennya dia yang menang. Nah, lu gimana? Lu harus ngalah dong berarti. Nggak mau gue. Kenapa gue harus kalah? Dan kebanyakan pasti berantemnya nggak penting dong. Nggak penting. Sebenarnya nggak penting banget, nggak penting. Yang pada akhirnya ketika udah baik pasti ketawa-tawa, anjing kemarin kita berantem ini lagi. Nggak diketawain juga sih, tetep aja jadi masalah ntar kalau dibahas. Jadi kayak udah masalahnya kelar, nggak usah dibahas. Yeah, Berhenti okay, aja udah. okay. Jangan ada yang pernah bahas. Temen-temen gue jangan ada yang pernah bahas. Udah, titik. Udah, jangan. Ketemu dia di mana? Dia dulu nyanyi sama gue. Satu band? Satu band. Yang dari Makassar itu? Enggak dong. Waktu di Jakarta. Oh, masih nyanyi juga? Masih nyanyi. Satu band sekarang nih? Sekarang Kadang-kadang? udah enggak. Oh. Jadi kayak waktu... Sempet tapi pas pacaran nyanyi bareng? Iya. Oh, kalau lagi berantem gimana cuy? Disalah-salahin nggak? Dipales-palesin suaranya? Enggak kok. Ya, mampus lu biar jelek. Band kita biar jelek, mampus. Ngegrol. Padahal lagunya lagu slow. Padahal lagunya nggak gitu kan. Cuman kayak gue kemudian menyadari emang gak bisa seband. Pacaran tuh berbahaya seband. Bahayanya kenapa cuy? Kepentingan terlalu banyak yang harus dibahas. Kayak anak-anak juga harus gue jaga perasaannya. Karena band gue kan. Gue harus jaga mood anak-anak juga. Oke. Sementara kalau udah gue sama dia yang berantem, ini udah gak ada yang jagain nih moodnya anak-anak nih. Oke. Anak-anak udah kayak, aduh gimana ya. Sebelum manggung pernah nggak berantem? Sering. Tiba-tiba dia gak mau nyanyi. Iya, yang bener loh.
Sumpah. Gue kayak, ayo dong, ini kan udah nyampe. Tolonglah. Berantemnya pasti pribadi dong, bukan musik. Berantemnya Atau pernah di musik? Enggak pernah musik. Karena gue suka seleranya yang dia dengerin, gue akhirnya dengerin. Yang gue dengerin, dia dengerin juga. Oh, nggak pernah masalah kalau musik. Nggak pernah masalah kalau musik. Aku di D kok kamu di C sih gitu? Enggak kok, Oh, enggak. enggak. Maksudnya kan ada jadi bermasalah tuh gue heran gitu kalau jadi permasalahan. Gue kayak udah stop lah. Tapi gimana cuy? Enggak, gue penasaran ketika ada satu pasangan lagi nyanyi di panggung terus berantem. Gimana cuy, kan harus profesional dong. Show must go on dong. Tapi dengan effort yang lebih besar untuk mengumpulkan Effortnya energi jauh lebih itu. besar. Oh, berarti capek banget tuh cuy, drain energinya kan luar Gila. biasa ya. Kayak abis manggung untuk di pura-pura baik-baik aja Iya. dan kayak tetap iya ayo everybody kan have fun," soalnya kayak. soalnya part misalnya kayak lagu akan kulakukan gitu kan. Lu harus eye contact Iya dong. harus dong. Akan aduh lagi berantem. Akan gitu. Begitu gue berantem, gue ilangin semua lagu duet. Oh. Gitu caranya. Oh gitu. Gue hindarin. Gue perbanyak aja lagunya. Biarin dia nyanyi. Karena gue yang ngatur songlist dong. Anang Asanti coret. Iya. Adalah Sobecel coret. Coret. Glenn Bradley Yura coret. Whole New World coret. Iya. Terus sisanya apa nih? Instrumennya nih, Bos. Oh gitu yang duet-duet di Yang duet-duet gue ilangin. Pokoknya Akhirnya- kalau ada duet gue sama dia, gue ilangin. Nah, lu putus gara-gara lu keluar dari band itu gara-gara putus atau emang ya ini nggak profesional aja? Bandnya kelar aja gitu. Maksudnya kayak waktu itu gue mainnya di Holy Wings kan. Nah gue begitu kelar dari Holy Wings kan, gue berarti cabut juga dari bandnya dong. Nah band gue juga gue tarik. Udah nggak usah lagi udah. Sekarang orang itu masih nyanyi. Dia masih cuman udah nggak seband sama gue. Kata-kata apa yang pengen lu sampaikan sama si cewek itu? Nggak perlu. Ntar kalau misalnya dia nonton, gue berantem lagi nih. Jangan. Tapi kan udah putus kan? Sama yang mana? Sama yang ini? Enggak, belum. Oh masih jadian? Masih. Oh oke. Beda, tapi tetap di musik juga kan? Iya, tentu di musik juga. Gue sekarang cuma pengen hidup tenang. Titik. Apapun caranya, apapun yang harus gue lakuin, yang penting gue hidup tenang. Karena buat gue sekarang musik gue lebih penting. Dia akan selalu kalah. Dia tahu itu. Kalau urusannya udah kerjaan sama dia akan kalah. Urusannya keluarga sama dia pasti kalah. Dia mengerti? Dia gue paksa mengerti. Kalau dia nggak mau ngerti, Oke. gue cabut aja. Jadi lu urusan lu. Nah kalau misalnya dua-duanya penyanyi nih, berantem abis kelar nyanyi gak sih? Enggak ya? Tapi ada dong momen-momen nyanyi berdua. Misalnya lagi apa gitu berdua. Enggak juga? Yang sekarang jadi pertanyaan gue adalah dia nggak pernah mau nyanyi sama gue. Maksudnya dia kalau nggak di atas panggung, kayak misalnya gue nih pegang gitar, terus dia lagi nyanyi, dia nggak mau nyanyi. Kalau misalnya lagi di teras rumah gitu kan? Nggak mau. Atau di Api Unggun? Enggak. Api Unggun di mana? Ya enggak Di Jakarta di mana? Mungkin kalian lagi persami di Ragunan gitu. Yo. Tiba-tiba gelang sepatu gelang ya. Ya. Enggak kok. Enggak ada kok. Kenapa cuy, kan bukannya bisa mendekatkan ini ya chemistry antara pasangan kalau dulu suka nyanyi kan? Mungkin sih. Kalau gue sama cewek gue suka gitu, gue suka nyanyi, dia suka muntah. Muntah karena Karena gue nyanyi. Boleh stop gak sih? boleh nggak? Kamu bagus. Tapi lebih bagus kamu Nggak diam. nyanyi. Gak nyanyi sama sekali cuy. Enggak. Gue sama dia tuh jarang nyanyi bareng gitu. Kalau di misalnya lagi ya pergi bareng lah. Pergi bareng, kalau lagunya kita berdua tahu. Lagunya yang kita benar-benar favorit berdua. Kayak contoh apa lagu apa? Lu tahu ini nggak series R&B gitu Empire judulnya? Oh Sherry's, ya. Yang barisnya lagu gue? Bukan, ini bukan. Lu tau nggak? Ini dulu ada series di. Oh series, Iya, film. iya, film. Ah. Judulnya Empire, R&B gitu. Soal R&B.
Oh nggak tahu gua. Nah, pokoknya ada satu lagu soundtrack itu yang kita berdua suka. Oh. Dulu waktu gue masih PDKT sama dia, gue pernah jalan bertiga sama emaknya. Itu lagu kode kita berdua tuh kayak. Jadi kayak kalau begitu lagu itu diputar berhenti rest area. Oh gitu. Iya. Padahal ada emaknya di belakang. Lo berarti kalau lo berantem setel lagu itu aja. Biar bayan. Yang ada makin ribut. Lah kenapa emang? Siapa apapun yang diputar itu dilempar pasti. Berisik. Berarti lu orangnya kalau pacaran gimana sih? Kalem atau gimana sih? Atau nggak mau kalah atau gimana? Gua nggak mau kalah. Wah susah juga tuh ya. Yang satu nggak mau kalah, satu nggak mau kalah. Iya. Ketemunya tuh pasti ya bingung juga tuh. Pastilah. Udahannya pasti udah aja gitu. Pas udah debat gitu ya. Udahannya bukan karena yang satu mengalah, tapi karena udah aja. Karena udah aja. Udah capek kali Kalau ya. udah capek, udah deh kayak udahlah. Capek. Jadi kalau berantem nih, lu mendingan gue diemin. Oh, gitu? Diemin aja. Gue cabut. Dia ngerocos terus nih, lu diem aja dah. Gue cabut. Gue udah bilang sama diem gak lu? Lu gak diem gue cabut. Masih ngerocos, gue cabut. Ngerocos lagi? Enggak? Gue gak peduli. Hmm. Paling nanti kemudian dia WhatsApp panjang lebar, gue kayak enggak, gue gak peduli. Ntar aja. Gue tunggu sampai gak ada sama sekali WhatsAppnya, baru gue ketemu. Udah tenang? Ya. Udah kelar kan masalah? Udah. Padahal sebenarnya masalahnya nggak kelar, cuman capek aja berdua, udah males banget ya. Wah, ribet juga ya emang. Ribet. Scorpio ya. Yo, Zodiak lagi. jadi zodiak lagi. L, 5 lagu terkeren yang abadi, luar negeri dan lokal. 5 Lagu. Ini kerennya abadi nih. kerennya abadi. Iya. Yang paling pertama pasti Kasih Putih. Lokal dulu ya? Lokal dulu. Oke, Kasih Gua Putih. lokal. Kalau lokal yang udah pasti abadi, yang buat gua ya. Iya, nih Yang buat gue gua. dengerin gak bakal bosen. Gue dengerin gak bakalan bosen. Bibir berem-berem jawer hayang. Enggak dong. Oh, bukan. Oh, Lo keren tau dong, lagunya keren. Slang 1 gak? Selain satu yang sih? Apa jadinya aku andai kamu iya, gak iya, ada. iya. Itu lagu nembak gua. Gak pernah Ke ditolak. siapa? Siapapun cewek yang gue tembak pakai lagu itu gak pernah nolak. Wih. Sengaja itu Refe gimana Refe? karena kamu yang bisa Oke, menyelamatkanku. Iya. Yo. Cuma kamu yang mampu mengendalikan aku. Iya. Gak pernah ditolak. Gue tembak cewek pakai itu gak pernah ditolak. Lu kok tembak nyanyi cuy? Nyanyi lah. Gokil. Kan gue penyanyi. Lagi nembak cewek nyanyi. Gue nembaknya harus nyanyi dong. Lagi di mana tuh? Kayak Gambarin situasinya lu Oke, lagi nembak. kalau misalnya gue mau nembak cewek ini gue pasti ini. Ah, Gue berdua, bisanya di mobil. oke. Enak tuh kedap suara. Ya, kedap suara kan. Iya. Terus kayak tiba-tiba berhenti di mana gitu. Terus kita lagi ngobrol. Terus gue kayak ambil gitar aja. Lu sini gitar di mobil? Gitar, efek, ampli gitu. Enggak dong. Ribet banget gila. Ribet dong. Ngetem dulu lagi. Hancur moodnya. Nong neng. Juk. Anjir. Bisa kepikiran sih loh gue. Ngetem dulu lagi. Ngetemnya ini lagi lagu teng deng dong deng deng. Yo. Dong deng dong. Gila dulu keren banget loh. Yoi. Bisa lakukan itu keren. Di mobil nih. Di mobil. Ambil gitar. Ambil gitar. Berhentinya di mana? Nggak mungkin di jalan dong. Diklaksonin. Kayak kalau misalnya gue mau janjian sama dia kayak kita mau coffee shop mana gitu. Oh di parkirannya dulu. Di parkiran. Oh. Jadi kalau dia tolak, gue tahu ini akan terakhir gue ketemu dia nih. Dari gue ajakin dia ngopi, habis itu udah gue cabut. Ambil gitar nih. Ambil gitar. Oke, lu mainin tuh. Gue mainin. Tunggu, aku pengen ngomong nih. Oh. Ada 200.000 gak? Anjir dari pinjam duit. Besok dia pinjam. Besok dia dibalikin, boleh gak? Padahal udah ambil gitar. Udah tapi pinjam duit. Nyanyi lagu itu. Gue nyanyi lagu itu. satu. Lagu 1.
Itu timeless buat gue udah. Pernah nembak di mana lagi selain di mobil? Di mana lagi ya? Oh, di nikahan orang pernah. Lu mic wedding singer lu ambil? Enggak dong, maksudnya gue yang lagi nyanyi, dia lagi temenin gue. Oh, nembaknya sama janji? Gue nembaknya sama nyanyi. Padahal ini acara nikahan orang nih. Widih, Iya, keren. Dianya lagi nemenin lu nyanyi. Dia lagi temenin gue. Abis itu nyamperin ke dia, mau nggak gitu? Enggak. Enggak, gue gak akan nyamperin begitu gue bisa nyanyi. Cuman gue biarinnya gantung. Oh, keren lu minjem pelaminan dong. Enggak dong. Kedua sama cewek gua. Agak ribet. Agak ribet juga ya. Oh, di nikahan orang pernah? Pernah? Di mana lagi nembak? Berapa kali pacaran sih? Banyak. Apa? Banyak. Ya. Kita laki-laki. Gue baru 2 ya. Yo. Cinta monyet lagi. Iya. Di mana lagi, Ci? Lu tempat. Berarti lu bisa dibilang romantis sih. Kelihatannya kan. Karena gue harus romantis buat gue. Karena tampilan gue tidak romantis. Maksudnya tampilan gue gini gitu. Gue sangat, ya udah gue gini. Jadi gue seenggaknya punya sisi itu. Buat gue penting. Apa mau menembak lagi nih yang lu lakukan ke mantan lu? Momen nembak. Di nikahan udah. Ini kan di mobil udah. Di mobil udah. Nah. Kayaknya gue nyanyi itu deh. Iya. Terus sisanya yang kayak kebanyakan gue tanya aja. Nah kalau putus nggak nyanyi juga kan? Enggak dong. Putus aja udah. Gue kira ambil gitar nyanyi juga lagu putus. Kalau putus gue biarin dia yang putusin. Oh. Abis dia mutusin lu ambil gitar. Zreng, dunia belum berakhir. Yo. Bila kau putuskan aku. Itu. Wajahku nggak jelek amat, banyak yang mau. Lagu ketiga, Timeless, lokal. Lagu ketiga timeless lokal ya. Tunggu bentar. Gue kayak susah nih. Lagu bagus banget semua. Timeless yang buat gue Rumah ke Rumah Hindia. Oh, India. Buat gue akan susah ada yang gantiin lagu itu tuh. Bisa ngomongin soal semua ini. Iya. Perempuan yang pernah datang dalam video keren tuh buat gue tuh kayak anjir. India ketiga. India ketiga. 4. Keempat Dewa. Kalau Dewa, oh iya Dewa. Dewa tuh roman picisan gue. Oh. Masih. Oh. Malam. Iya. Kayak megah banget gitu ya lagu gue. Lagi pas bagian tepuk tangan. Yo, bayangin kalau di stadion orang lakuin itu gue kayak trak. Iya benar. Megah tuh. sama biarkan menjadi kenangan. Dia menjadi kenangan lagu siapa? Yang gue lagi, ya ada versi baru kan, Ahmad Dhani sama Raisa. Oh iya. Itu nomor 5 tuh. Iya, itu nomor 5. Luar negeri. The best nomor 1. The best nomor 1. Aduh gue lupa. Yang soundtrack itu, bukan? Soundtrack series itu. bukan. Yang nomor 1 ada You'll Be in My Heart. Phil Collins. Yoi. Wih. Itu nomor 1 gue itu. Ya. Nomor 2 I Finally Found Someone. Lagu siapa itu? Bryan Adams sama Barbara Streisand. Oh, Barbara Streisand. Yoi. Bryan Salah satu Adams. lagu yang paling susah gue nyanyiin juga itu. Iya. Itu. Terus ketiga Talking to the Moon. Talking to Bruno Mars. Oh iya. Keempat Didi Kempot. Bruno Mars kan kayak Didi Kempot mukanya. Antara Didi Kempot sama Nani MU. Manchester United. Iya. Keempat itu yang dari series itu Home is on the Way. Home is on the Way. Yang kelima dan paling terakhir adalah Perfection Guy Sebastian. Wih deh, 5 tuh lagu favorit. 5 lagu favorit. Lagu yang paling susah dinyanyiin. Tadi kan lu sempat tuh, itu susah banget lagu itu nyanyiin. I Finally Found Someone. Susah tuh. Buat gue susah. Kan duet itu kan. Iya. Kalau lagu ini susah gak sih dibikin duet? Karena kalau nyanyi ke gue karaoke sama temen gue gak pernah bisa. Apaan tuh? I know. Something Stupid.
Kan yang ceweknya kayak suaranya Iya, lebih naik Untungnya setengah gue ya? nggak pernah nyanyiin live. Oh, Jadi gue nggak tahu sesusah apa itu lagu susah itu. tuh kayaknya tuh. Sumpah, gue nggak Iya. tahu. Terus ini paling ya, lagu yang paling susah. Apa? Bohemian Rhapsody ya? Itu daily gue bawain. Oh iya? Yoi. Serius lu? Serius. Widih. Gue sama band gue yang sekarang tuh bawainnya itu. Sering Sampai kita habis? bawain. Sampai habis. Nada asli lagi. Oh iya? Yoi. Sisa, yang lainnya sequencer? Pakai sequencer? Enggak pakai sequencer. Ngeband? Ngeband. Oh boleh. Yoi. Vokalis 3, gitaris juga Drummer kadang-kadang 5. nge-backing. Enggak dong. Oh, kira banyak drummer banget. 5. Ngada Oh, iya. yang drum sekalian juga nge-backing juga. Widih. Jadi terus pada pakai efek vokal kan. Gue pakai efek vokal, vokalis yang tengah pakai efek vokal, drummer gue pakai efek vokal. Jadi penuh. Oke. Yoi. Iya, padet ya? Iya, jadi Iya, padat, iya, jadi iya. padat. Oh iya, efek vokal ya? Nggak ada sequencer tuh? Enggak ada sequencer. Mantep. Gila, kita cesel dong. Buat Gua udah mau habis nih. Matulesi. Sekarang kita mau berikan kesempatan buat teman-teman nih, para Raja Rimba untuk bertanya sama El. Kemarin di Instagram juga ada. Dari David Said Hagler. Pengalaman manggung paling berkesan buat lu apa? Terus dream panggung yang belum kesampaian. Oh, pengen manggung di mana kali gitu ya? Pengalaman manggung paling berkesan buat lu? Pengalaman manggung paling berkesan Makassar sih. Makassar. Iya. Maksudnya itu manggung pertama setelah lagu gue hits. Mm-mm. Dan gue balik ke hometown gue sendiri. Mm-mm. Tempat gue nulis lagu itu. Dan begitu gue nyanyiin orang-orang pada nyanyi. Widih, cewek itu datang nggak? Enggak, dia nggak datang. Dia nggak datang. Teman-temannya datang. Teman-temannya datang? Teman-temannya datang. Gue curiga ceweknya Arif Brata nih, bukan? Iya, bukan dong. Arif Brata pakai jilbab. Oh, pertama di hometown lu nyanyi semua penonton tuh. Wih, Jadi buat gue itu iya. berkesan banget. Hmm. Karena gue lakuin itu di tempat di mana gue tulis lagunya kan. Di lapangan itu? Enggak dong, gue waktu itu nyanyi di klub. Oh, di klub? Di klub. Lu nulis itu di klub? Gue terinspirasi lagu itu kan awal yang tolong tanyakan pada Tuhan. Itu gue lagi nunggu mau reguleran. Oh, liriknya taruh situ. Iya, liriknya gue taruh situ. Begitu pulang baru gue. Tadi gue nulis lirik apa ya? Oh, Catet. iya, catat. Baru gue kayak, oh ini enak nih. Iya. Berkesan banget buat gue. Oke, berikutnya. Berita mati. Mau ada rencana bikin lagu yang liriknya dari daerah lu nggak, Bang? Mana nih, Makassar apa Iya, Maluku bener. nih? itu pertanyaan yang susah tuh. Gue kayak, daerah gue di mana ya? Iya. Yang mana nih daerah gue? Daerah gue besar apa daerah tempat gue berasal? Iya. Gue kayak, oke. Tapi gue penasaran sih, pengen cobain. Maluku? Yoi. Makassar juga pengen. Serius lu? Pengen gue. Maksudnya gue ngerti bahasa Makassar tuh emang cuma dikit sekarang. Tapi gue penasaran gitu kalau bikin nih gimana ya? Oh. Karena gue ada lagu Makassar yang gue suka. Apa judulnya? Gue lupa apa judulnya. Cuman liriknya paling gue sukain. Rusak nyawaku, punna tena koku cini, Andi. Hilang nyawaku kalau tidak kulihat dirimu. Oh, lagu siapa tuh, cuy? Eh, Yusuf Kala? Enggak dong. Oh, bukan. Tiba-tiba, ya kebetulan yang tulis lagu tuh ya presidennya bukan wakil. Iya. Oh, bukan. Presidennya iya dong. SBY ya. Yang Iya. musisi. Iya Salah dong. mulu gua. Salah mulu nih. Iya. Gak ke situ. Oh iya. Oh. Nama penyanyi kalau nggak salah Seselawing. Oh. Penyanyi Makassar. Nyanyi Makassar tuh. Gila, ntar lah bikin lah lagu itu, lagu Pengen Makassar, lagu Maluku, ya gak? Kita tunggu tuh nanti si L. Nah, dari Christian Kitty, Mike Tyson pengen Muhammad Ali, Bang. Agak Masih pertanyaan pertanyaannya. sebenarnya Musik agak bisa nggak? agak Yang musik bisa nggak? iya gitu. Muhammad Ali. Kenapa itu? Karena
nggak tahu ya, gue suka aja gitu. Dia tuh nggak cuma soal pukulan keras, dia Lincah. dia lincah. Iya. Dia Yang tinggi begini-gini tapi nih. lincah. Iya. Dan buat gitu keren gitu, untuk orang tinggi susah loh. Gue kayak setelah gue melihat pertandingan tinju langsung, gue kayak ini Muhammad Ali selincah ini gimana ya caranya Dalam berapa ronde itu kan iya, capek gitu ya. kan capek gitu. Staminanya ya. Kayak gue Muhammad Ali gue Muhammad Ali. Kalau Tyson kan power kan. Wah, power. Oh iya. Paling jauh manggung di mana bang? Dari Mas Jeffrey 29. Paling jauh manggung di Makassar. enggak, itu kurang jauh. Kurang jauh. Ini jauhnya dari mana dulu nih? Dari, oh iya bentar ini penting nih. Dari Iya. Jakarta deh. Jauhnya kalau dari Jakarta, Jayapura. Pernah Bang Jayapura? Pernah. Wih, Bangun di klub. di Sawer ya? Sawer. Kan sono kan banyak sultan-sultan. Yo, agak lain sih. Iya. Gitu. Tapi Jayapura barnya tuh hidup tahu ya? Iya. Hidup banget ya. Iya, parah. Hmm. Gue kayak Jayapura. Dan ekspresif gitu orangnya, nggak Bener. malu-malu. Orangnya bukan yang malu-malu gitu, mereka yang duduk beneran doang, iya, yang gitu. pengen joget aja. Iya. Seru sih Jayapura. Oke. Seru. Christian Kitty lagi tuh, Gua boleh Eminem buka atau lagi nggak nih? boleh dong. Eminem atau Snoop Dogg? Aduh, ini pertanyaan susah. Eminem pas Snoop Dogg tuh. Eminem apa Snoop Dogg ya? Snoop Dogg sih. Karena gue chill banget. Iya. Dia rapper paling chill buat gue. Memang. Dia lain, dia lain. Gue tuh 420 banget tau. Yo. Waktunya sholat subuh. Ya. Karena kalau nggak subuhan gue kayak merasa, aduh sakit badan gue. Oh baik, siap. Iya. Oke. Oke, gila El, thank you banget El. Terima kasih banyak. Iya, sukses terus. Semoga albumnya cepet rampung, apapun yang dikerjakan itu selalu bisa menyenangkan hati lo ya, terutama dan orang-orang juga. Amin. Ya. Amin. Jangan pernah berhenti berkarya karena memang dari cerita tadi kita ngobrolin ternyata memang udah jiwanya dia di musik. Gak ada yang bisa menghentikan itu. Bahkan pacarnya pasti akan kalah sama musik. Udah jelas. Udah jelas kalau gitu. Udah jelas kalau gitu. Thank you banget El ya. Terima kasih Sukses banyak. terus. Kita akan melihat El nanti nyanyi lagunya. Jadi buat teman-teman thank you banget yang udah nonton ngobar kali ini. Episode kali ini bersama El Matulesi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @birsingaraja_official. Pros Club TV juga Birsingaraja di YouTube sama Pros Club TV di YouTube. Juga ada di TikTok. TikTok itu Pros Club TV dan di Spotify ngobar R-nya 2. Wah, kata Gofar. Hilman pamit. Sampai jumpa semuanya. Bye. Hidup penuh dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil. Gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Gak harap ambisi dan ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani. Yakin, semangat. Selamat jalan, hidupkan mimpimu. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita Raja Rimba, Singaraja. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Raja Rimba, Singaraja. Ini lagu El ketika nembak pacarnya.
Resep manjur. Apa jadinya aku andai kamu gak ada? Tanpa kamu aku bukan apa-apa. Dan aku sangat butuh. Dan aku ingin selalu kau sentuh. Karena kamu yang bisa menyelamatkanku. Cuma kamu yang mampu mengendalikan aku. Kamu aku satu. Apa jadinya dunia kalau kamu gak senyum? Tanpa cintamu aku pasti mati. Dan aku sangat butuh. Dan aku ingin selalu kau sentuh. Karena kamu yang bisa menyelamatkanku. Cuma kamu yang mampu mengendalikan aku. Kamu aku satu. Ramuan paling ajaib. Itu tuh. Itu. Nembak cewek buat teman-teman semua pakai lagu itu ya. Itu. Yang kedua pakai lagu Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Jadi mau kemana kita nih? Udah habis nembak di ghosting dulu kali ya? Wah, di ghosting dulu. Hilang dulu deh. Boleh aja. di ghosting. Berawal tanpa kata, terpana ku dibuatnya. Wajah cantik menggemaskan, manismu menggoda di balik layar maya. Ku semakin kata sapa, tak kuduga semudah itu ini dimulai. Hari ini kau ada, besok entah kemana. Kau pergi seenaknya, kau pulang tanpa arah. Hari ini kau nyata, besok tampak tiada. Kau pergi semaunya. Kau anggap ku hanya tempat singgah. Coba jalan dulu, yang ku mau kau tak lagi ragu. Ku lelah menunggu, kau jalan
Jajal di pikiranku, mondar mandir seperti tak tahu malu. Kau hanya bercanda, aku yang patah hati. Coba jalan dulu, yang ku mau kau tak lagi ragu. Ku lelah menunggu, kau jalan-jalan di pikiranku, mondar mandir seperti tak tahu malu. Kau hanya bercanda, aku yang patah hati. Oh, di manakah kurangku? Kau seakan mau tak mau. Oh, di manakah kurangku? Cari saja yang kamu mau. Coba jalan dulu, yang ku mau kau tak lagi ragu. Ku lelah menunggu, kau jalan-jalan di pikiranku, mondar mandir seperti tak punya malu. Kau hanya bercanda, aku yang patah hati. Coba jalan dulu, yang ku mau kau tak lagi ragu. Ku lelah menunggu, kau jalan-jalan di pikiranku, mondar mandir seperti tak tahu malu. Kau hanya bercanda, aku yang patah hati. Kau seakan mau tak mau. Oh, di manakah kurangku? Kau seakan mau tak mau. Lagu terakhir. Lagu terakhir nih. Udah di ghosting, Diapain lagi? beda agama lagi. Aduh berat. Ini dia nih. Sejak pertama kita menjalin kisah cinta, tak ada yang bisa merubah kisah kita. Ternyata aku salah, iman yang berbicara. Tolong aku Tuhan, mengapa semuanya terjadi? Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Bila memang cinta ini salah, mengapa kita yang harus terjatuh terlalu dalam? Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah tolong tanyakan pada Tuhanmu,
Bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Bila memang cinta ini salah, mengapa kita mengapa kita yang harus terjatuh terlalu dalam? Udah dulu ya, kita mau sedih-sedihan bareng berdua. Iya. Bye semuanya. Dadah. Bye. Dadah. Dadah.